Hai, ini adalah tips and trick dari gua gimana caranya kalian bisa dapetin omset 100 juta per bulan di TikTok Shop. Tentu aja sebagai seller ya, bukan sebagai affiliate. Kalau misalnya kalian ingin request mengenai affiliate, tentu aja kalian boleh komen. Nanti akan gue buatin videonya khusus untuk pembuatan video membahas soal affiliate. Tapi di video kali ini gue ingin membahas mengenai seller atau toko yang berjualan di TikTok Shop dan gimana caranya sih bisa tembusin omset sampai 100 juta per bulan ketika kalian jualan di TikTok Shop. Yes, rasanya gak fair ya kalau misalnya gue sharing ke kalian mengenai TikTok Shop tapi gue gak terjun langsung ke dalam bisnis ini. So, akhirnya gue mencoba untuk memutuskan menjual dan mencoba dan berbagai strategi mengenai jualan di TikTok Shop. Gue tau banget masih banyak hal banget yang belum bisa gue ekspor di TikTok Shop karena juga ini masih baru banget ya platform TikTok Shop. Gue yakin banyak sekali hal-hal yang bisa diekspor di sini. Walaupun gue bisa bilang TikTok Shop ini bukanlah e-commerce, tapi adalah social commerce. Yang tadinya sosial media, ada e-commerce, jadi social commerce teman-teman. Jadi bisa bilang treatmentnya agak berbeda dan behavior orang belajarnya juga berbeda sih di TikTok Shop. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama mengenai pembahasan TikTok Shop ini, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. So, gue tunggu sampai hitungan ketiga. Gue tunggu kalian untuk like dulu teman-teman. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like video ini dan jangan lupa untuk komen dan subscribe juga. Kita masuk ke topik utamanya. Chapter 1. Fokus pada 1-5 produk. TikTok Shop ini berbeda banget dengan marketplace pada umumnya. Platform yang kita ketahui ada banyak sekali, nggak perlu gue sebutkan lah ya. TikTok Shop ini mempunyai treatment yang berbeda, di mana kalian bisa mendapatkan buyer kalau misalnya kalian melakukan 3 cara. Buat konten, live streaming, atau iklan berbayar. So, jadi di sini punya 3 cara nih teman-teman untuk dapetin orderan di TikTok Shop. Tapi 70% market di TikTok Shop itu belanja dari live streaming. Walaupun memang masih ada potensi buyer membeli dari konten atau iklan, tapi peluangnya lebih kecil dibandingkan live streaming. TikTok sendiri merupakan platform sosial media organik, jadi gua rasa iklan bukanlah nomor 1 di TikTok. Karena kalian secara nggak langsung dipaksa untuk lakuin aktivitas marketing setiap hari, teman-teman. So, jadi di sini teman-teman, gue sangat menyarankan teman-teman untuk fokuslah jualan di TikTok Shop untuk 1-5 produk saja terlebih dahulu. Boleh-boleh aja kalian upload banyak produk, tapi yang harus kalian fokusin adalah 1-5 produk aja, teman-teman. Makanya di sini kalau misalnya kalian perhatiin, banyak banget toko-toko itu yang ngejual produk itu terus yang dipromosin setiap hari, itu terus. Bahkan bisa dibilang kayak ada yang cuma 1 produk doang, 2 produk doang, atau mungkin 3 produk doang. Nah, makanya gue bisa bilang, fokuslah pada 1-5 produk saja, teman-teman. Mau dia sampai puluhan ribu terjual, ratusan ribu terjual, fokuslah pada 1-5 produk aja. Makanya gue bilang beda banget, teman-teman ya. Kalau misalnya di marketplace pada umumnya, gue bisa bilang untuk lu bisa upload banyak produk yang mungkin sesuai dengan kategori lu. Nanti invoice lu bisa banyak orderannya, karena lu bisa explore. Di TikTok beda. Rata-rata buyer itu belanjanya 1-2 barang aja. Dan rata-rata yang dipromosin juga 1-5 produk aja sama si sellernya, teman-teman. Makanya gue bisa bilang fokuslah pada 1-5 produk aja dulu untuk di TikTok Shop saat ini ya, teman-teman ya. Emangnya kenapa sih? Yang pertama, biar nggak ribet untuk promosiin. Yang kedua, biar nggak bolak-balik kasih lihat produk. Dan yang ketiga, buyer TikTok biasanya hanya beli 1-3 produk. Itu pun biasanya dengan model yang sama. Jadi gue bisa bilang kalau misalnya kalian udah fokus pada 1-5 produk, ketika udah laku banget, ya kalian udah boleh lah nanti kalau misalnya udah sampai puluhan ribu terjual, ratusan ribu terjual, boleh tuh nanti pindah ke produk lain. Atau mungkin saja stoknya udah habis, kalian boleh ganti produk lain. Cuma saran dari gue saat ini adalah fokuslah pada 1-5 produk terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian mampunya 1-3 produk, it's okay. Intinya jangan lebih dari 5 sih. Chapter 2, Get Affiliate and Commission. Guys, percayalah, kalau misalnya kalian jualan di TikTok Shop, itu berbeda banget sama jualan di e-commerce atau marketplace pada umumnya. Bisa dibilang market TikTok Shop itu dikuasai kebanyakan itu sama affiliate, guys. It's fact. Affiliate di TikTok Shop itu banyak banget. Bisa dibilang ketika lu lagi scroll video di TikTok, itu ada yang live streaming, itu kemungkinan besar adalah rata-rata afiliator yang jualan di TikTok. Tapi afiliator yang bener ya, ini jual produk. Jadi emang nyata, teman-teman, bukan yang sembarangan jual produknya. Jadi bisa dibilang untuk TikTok Shop sendiri, emang rata-rata itu jualannya rata-rata afiliator, bukan seller. Seller juga ada sih, tapi bisa dibilang market dikuasai sama afiliator. Karena afiliator yang mempromosikan, toh enak juga produk kalian dipromosikan. Lalu ketika ada penjualan baru nanti kalian kasih komisi lah ya. Itu udah otomatis kalian yang atur komisinya berapa. So, makanya di sini gue menyarankan untuk open afiliasi, teman-teman. Open afiliasi dan kalian bisa kasih komisi yang menarik. Rata-rata komisi yang menarik itu di 8-12%.
In general, rata-rata kan 8-12% yang menarik komisinya. Tapi kalau misalnya kalian mau kasih kayak 5-8%, ya boleh-boleh aja. Cuman angka yang menarik itu di 8-12%. Toh sama aja kan kalau misalnya kalian iklan gede-gedean, tapi belum tentu dapetin orderan yang bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya dikasih ke affiliate kan, ya udah jelas. Laku baru kasih komisi. Walaupun kita kasih 8%, 12%, toh ya udahlah ya. Karena kan kita nggak harus keluarin budget iklan gimana-gimana. Karena di TikTok Shop ini kita nggak harus ngelakuin iklan. Yang penting kalian adalah rajin untuk bikin konten, live streaming, dan sebagainya. Dan juga kemungkinan besar kan saat ini juga secara admin fee masih 1% plus 2.000. Ya mungkin naik-naik nanti mungkin 2% lah. Bisa dibilang masih oke banget lah dibandingkan sama platform lain yang marketplace udah sampai 4%, 8%, dan sebagainya. Tapi gue bukan yang membandingkan teman-teman ya, karena beda banget nih. Treatmentnya juga udah beda, secara tampilan juga berbeda, dan cara behavior customer belanja juga berbeda. TikTok Shop, social commerce, marketplace ya marketplace, ini beda. Wait, pasti kalian bertanya, kalau misalnya produknya mahal-mahal, gimana kok yang harganya sampai di atas ratusan ribu? Itu biasanya untuk produk-produk mahal yang ratusan ribu ke atas, itu di 2% sampai 5%. Itu udah menarik kok teman-teman ya. Tapi kalau produk-produk in general yang harganya masih di bawah ratusan ribu atau mungkin kayak di bawah 200 ribu, itu bisa kasih 8-12% atau 5-8%. Ya, kayak gitu ya. Ya, memang cara ini udah terbukti works, dimana TikTok Shop itu memang dikuasai sama affiliate, karena ekosistemnya udah terbentuknya seperti itu. Jadi kayak, ya, karena ekosistem udah terbentuk seperti itu, ya udah kita mengikuti ekosistem yang ada. So, jadi teman-teman jangan pelit untuk memberikan komisi yang menggiurkan, karena mereka juga akan ngebantuin untuk mempromosikan produk kalian. Toh kalau misalnya terjual baru kasih komisi, kalau nggak terjual ya nggak dikasih komisi. Ya itu fair lah menurut gua. Chapter 3, konsistensi. Serius deh, TikTok itu yang penting lu konsisten. Bener-bener konsisten. Beda banget sama marketplace. Kalau misalnya kalian upload produk, didiemin itu bisa laku. Lalu kalian iklanin itu bisa laku. Tapi kalau di TikTok, lu nggak ngelakuin aktivitas, lu nggak buat konten, lu nggak live streaming, lu susah untuk jualannya. Kayak lu untuk bisa jualan setiap hari ada orderan tuh sulit banget. Jadi bisa dibilang kayak lu harus bener-bener ngelakuin aktivitas setiap hari di platform TikToknya. Memang udah begitu behaviornya, kebentuknya, ekosistemnya. So jadi konsistensi itu diperlukan banget kalau misalnya kalian jualan di TikTok. Ingat teman-teman, TikTok itu adalah sosial media yang memunculkan platform belanja e-commerce. Jadi social commerce tetap masih ada sosial medianya teman-teman. Sosial media itu kan bisa dibilang lo harus ngelakuin aktivitas, lo buat konten dan sebagainya. Nah itu adalah TikTok. So jadi teman-teman mau nggak mau kalian harus dipaksa membuat konten atau live streaming. Ya harus seperti itu. Kalau misalnya kalian mau dapetin traffic yang bagus, selalu orderan dari keranjang kuning juga selalu ada, ya konsisten itu perlulah untuk buat konten live streaming setiap hari. Setiap hari ya teman-teman ya. Jadi well kalau misalnya teman-teman di sini nggak pede deh ngomong di depan kamera, kalian bisa hire karyawan atau karyawan kalian yang live. Tapi ya ini kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman gak bisa dan gak pede juga, ya udah jangan dipaksa. Kalian kan gak harus juga jualan di TikTok Shop. Atau mungkin sekedar upload produk aja juga boleh. Kan kalian juga bisa nih buat konten gak ada muka kalian. Bikin aja storytelling atau mungkin konten-konten yang seperti apa sih yang bisa tanpa muka gitu loh. Banyak sekali konsep-konsep yang bisa kalian lakukan intinya teman-teman. Kalau misalnya kalian gak punya personal branding yang kuat, lawanlah dengan konsistensi yang hebat. Kan kadang kalau misalnya ngomongin soal personal branding, misalnya gue ngomong personal branding seperti ini, mungkin kalian ketika nonton Rio Gandhi atau mungkin ketika kalian cari tahu atau mendengar nama Rio Gandhi, teman-teman pasti mengira kalau gue adalah content creator yang membahas mengenai digital business atau ngebahas soal jualan online. Itu adalah personal branding. So jadi ketika gue ngebahas soal jualan online, teman-teman juga udah pasti tahu kalau gue tuh memang bahasnya jualan online. Ketika gue bahas digital business, teman-teman juga udah tahu gue bahasnya digital business. Tapi kalau misalnya buat teman-teman di sini yang belum mempunyai personal branding, lawanlah dengan konsistensi yang hebat. Setiap hari ngelakuin live, setiap hari rajin untuk buat konten dan sebagainya. Lawanlah dengan konsistensi tersebut. Lama-lama kalian akan mendapatkan personal branding kalian sendiri. Personal branding untuk toko kalian sendiri. Nah itulah yang penting teman-teman. Semakin kalian rajin, maka algoritma TikTok akan melirik toko kalian, akan melirik live streaming kalian, akan melirik konten kalian, akan melirik produk-produk jualan kalian. Jadi bisa dibilang gak ada yang instan di TikTok. Itu semua pakai proses. Kalau misalnya kalian mau kelihatan hasilnya ya konsisten, nanti perlahan akan kelihatan hasilnya, tapi nggak ada yang instan. So guys, that's it. Itu adalah gimana caranya gue mendapatkan omset 100 juta per bulan di TikTok Shop. Ya sulit gak ya? Bisa dibilang ya susah-susah gampang lah ya untuk jualan di TikTok. Memang kita lebih effort aja sih, lebih capek untuk jualan di sana. Tapi well menyenangkan sih, dan gue jujur gak nyangka banget sih. Sosial media yang bisa ada keranjang kuning, yang akhirnya bisa ada e-commerce-nya,
Ya beberapa platform sosial media sih juga udah bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman ini agak beda treatmentnya. Dimana kayak TikTok itu kan udah biasa banget orang ngelakuin live streaming, mungkin kayak untuk ngobrol-ngobrol, lalu untuk curhat-curhat, atau mungkin di gift dan sebagainya. Tiba-tiba ada keranjang kuning. Dan di brandingnya sedemikian rupa sehingga orang-orang tuh suka akhirnya untuk belanja via live streaming. Ya memang ini unik sih, dan siapa yang sangka TikTok bisa jadi social commerce yang lumayan hebat lah ya. Ya nggak lumayan sih, ini hebat banget sih. So, kalau misalnya teman-teman ikutin gua kan emang ngebahas soal digital business. So, gue basicnya juga udah digital. Gue ngerti digital marketing, gue ngerti soal sosial media, website, dan sebagainya. Gue mengerti. Ya, ada beberapa yang gue ngerti banget, ada juga yang gue tahu medium level lah teman-teman ya. Kayak soal website, gue ngerti, tapi gue kan nggak bisa bikin coding, gue nggak bisa bikin untuk pembuatan website, tapi gue mengerti soal website development dan sebagainya. Lalu untuk digital marketing, untuk Instagram dan sebagainya gue mengerti. Tapi kalau misalnya kalian tanya soal lebih dalam lagi, gue jujur udah agak lupa karena udah lama banget gue nggak menghandle Instagram Ads dan Facebook Ads. Tapi gue mengerti. Tapi kalau misalnya kalian tanya lebih dalam lagi, jujur gue udah agak-agak lupa mungkin. Tapi kalau gue nyentuh lagi mungkin gue akan rada-rada inget. Tapi basic gue udah digital. Makanya ketika sosial media TikTok ini muncul dan gabungan dari e-commerce jadi social commerce, gue merasa kayak ini menyenangkan dan hal menarik yang bisa gue coba lagi nih, bisa gue explore lagi. Dan ternyata ketika gue ngelakuin treatment gue yang gue pelajari soal pengalaman gue selama di dunia digital lebih dari 8 tahun ini, dan ternyata bisa berjalan dengan baik dan oke lah. Well, tapi gue seneng banget masih banyak hal lain yang bisa gue explore di TikTok ini. Pokoknya akan gue sharing terus ke kalian. Kalian stay tune aja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe makanya. Dan jangan lupa, kalau misalnya kalian ingin bertanya, silahkan komen aja. Nanti akan gue balas pertanyaan kalian. Atau kalau misalnya pertanyaan kalian nggak bisa gue balas lewat komen, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. So, teman-teman, that's it. Kalau misalnya teman-teman ingin join grup Telegram gue, silahkan join. Linknya di deskripsi. Lalu kalau misalnya kalian ingin beli digital course gue, bisa kunjungi ke desti.store/riogandhi. Dan yang mau nanya soal konsultasi atau kelas offline, bisa kunjungi ke nomor ini. Itu untuk kebutuhan konsultan atau kelas offline saja teman-teman, dan itu hanya WA only, hanya via chat, gak bisa lewat telepon. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan insight. Oke guys, that's it, itu aja. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian dan insight baru untuk kalian, pengalaman baru dan sebagainya lah ya. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.